Jadi naluri Kundalini itu melayani bagaimana kecerdasan manusia ingin memproduksi cipta, rasa, dan kasar tertentu gitu. Maka kebangkitan Kundalini akan bisa menghasilkan produk-produk kreatif yang punya dua hal, kebaharuan, novelty. Dua, itu dia punya inovasi gitu. Jadi intuisi yang menghasilkan kebaharuan, novelty, dan inovasi adalah bentuk-bentuk intuisi yang diperkuat oleh proses kebangkitan Kundalini gitu. Rahayu, salam jumpa lagi di Jurnal Hendra. Saya berjanji kepada teman-teman untuk menjelaskan Kundalini. Oke. Banyak teori dan banyak sekali deskripsi tentang Kundalini. Tapi kita tidak akan bicara atau mendebatkan teori atau pendapat-pendapat tentang Kundalini. Masing-masing punya pendapatnya sendiri dan punya latar belakang dan punya klaim atau punya perspektif yang berbeda-beda. Itu hal yang sangat biasa ya. Karena apa yang disebut Kundalini juga bukan benda fisik ya. Dia benda astral gitu. Oleh karena itu, karena ini benda astral, maka pendekatan untuk memahami Kundalini tentu adalah pendekatan metafisika, pendekatan supranatural, pendekatan paranormal, dan seterusnya. Manusia bawah sadarnya berisikan naluri. Naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mendapatkan gratifikasi seksual atau upah-upah sensualitas, dan naluri untuk mengakhiri dirinya ketika semua keadaan salah kaprah. Jadi itulah naluri kita. Nah, Kundalini dapat kita katakan sebuah sistem yang melekat pada naluri. Jadi ini adalah naluri, ini adalah Kundalini, ini dua benda ini melekat gitu. Titik temu antara Kundalini dengan naluri itu ada yang kita sebut sebagai nadi atau sistem persarafan astral yang ada dalam diri kita gitu ya. Jadi ketika seseorang itu membangkitkan Kundalininya, maka kemampuan dia untuk beradaptasi dengan lingkungan akan sangat teroptimalisasi. Naik gitu ya, persentasenya, kapasitinya naik. Ketika orang Kundalininya hidup, maka dia akan memperkuat naluri, tetapi naluri yang keluar atau refleksi dari naluri yang keluar pada dirinya itu bukan naluri kasar ya, tetapi lebih cenderung naluri-naluri yang kita sebut sublime gitu, halus gitu. Jadi bertahan hidup. Ketika Kundalini hidup, ketika Kundalini itu mempengaruhi naluri bertahan hidup, maka pengertian bertahan hidup bukan berarti mengorbankan orang lain, tapi dia menjadi sesuatu yang bersifat membentuk ekosistem gitu ya. Membentuk ekosistem bagaimana bertahan hidup tidak merugikan diri dan tidak merugikan orang lain. Kemudian bagaimana yang kedua, yang penting ini libido, bagaimana naluri seksual seseorang itu tidak agresif, tapi lebih cenderung artistik dan estetik gitu ya. Bukan agresivitasnya, tapi estetik dan artistik. Yang ketiga, pemahaman tentang kematian. Ketika Kundalini hidup, maka kematian itu dianggap bukan sekedar akhir dari segalanya, tapi merupakan awal dari perjalanan kehidupan yang baru. Nah, ini yang muncul ketika ada terjadi peristiwa Kundalini Awakening. Jika dan hanya jika kebangkitan Kundalini itu terjadi pada tubuh atau pada sistem metafisik manusia yang sudah terkelola dengan baik. Sementara jika sistem metafisik diri manusia ini tidak terkelola dengan baik dan kemudian mencoba untuk meningkatkan Kundalini, yang akan terjadi adalah sindroma Kundalini. Akan terjadi short kekosletan gitu ya. Dia bisa tertawa-tawa sendiri, badannya bergerak sendiri, ototnya twitching, pikirannya kemana-mana, karena kapasitas dirinya belum sanggup atau belum tepat kapasitasnya untuk menangkap hal-hal yang halus gitu ya. Dia tidak siap untuk berkontak dengan hal-hal yang halus. Bahasanya nggak siap untuk berada pada dua dimensi alam pada waktu yang sama gitu. Dimensi astral dan dimensi fisik. Dia tidak siap bahwa kesatuan antara dimensi astral dan fisik ini menjadikan dirinya bingung dia ada di mana. Apakah dia ada di alam fisik atau dia ada di alam yang astral gitu ya. Oleh karena itu, proses pembangkitan Kundalini tentu saja harus, menurut saya, dibimbing oleh guru-guru atau para cendekiawan, cerdik-cendekia, dan mereka yang memang betul-betul memahami Kundalini dan dipelajari secara sistematik, bukan sekedar coba-coba atau dengan metodologi-metodologi yang mengarah kepada hal-hal yang spekulatif gitu ya. Gak gitu. Kundalini dibangkitkan dengan cara yang sistematik. Tapi pembelajaran Kundalini adalah pembelajaran yang saya sebut kemarin klenak, klenik, klenuk, tidak dapat diajarkan di YouTube ya. Tentu untuk membangkitkan Kundalini harus terjadi kontak secara dekat, secara intim, secara intensif antara murid dan guru. Dan
si guru akan secara cermat mengobservasi sang siswa pada tahapan mana kundalininya naik. Dan sang guru harus bisa memitigasi resiko-resiko ketika kundalini itu naik. Bagaimana sindroma kundalini ini dapat ditangani dan bagaimana kundalini dapat bangkit sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Bukan dengan hayalan, tetapi apa sih yang dibutuhkan? Saya butuh untuk lebih mampu beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang sulit. Contohnya itu. Maka kundalinya dibangkitkan pada titik itu gitu ya. Ada lagi orang yang misalnya, saya sudah kaya raya, saya sudah punya segala-galanya, apalagi capaian saya setelah ini. Maka tentu saja kebangkitan kundalininya beda sekali dengan yang tadi ya, pointingnya. Nah inilah bahwa kebangkitan kundalini itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan paling dasar manusia kembali kepada nalurinya, bertahan hidup, gratifikasi seksual, dan soalan mistisme hidup dan matinya manusia. Nah kundalini itu ada pada 3 aspek itu. Jadi naluri kundalini itu melayani bagaimana kecerdasan manusia ingin memproduksi cipta, rasa, dan kasar tertentu gitu. Maka kebangkitan kundalini akan bisa menghasilkan produk-produk kreatif yang punya 2 hal. Kebaharuan, novelty, 2 itu dia punya inovasi gitu ya. Jadi intuisi yang menghasilkan kebaharuan, novelty, dan inovasi adalah bentuk-bentuk intuisi yang diperkuat oleh proses kebangkitan kundalini gitu. Ini sangat sering terjadi pada tanda petik pada ilmuwan ya. Ilmuwan yang tiba-tiba menerima wahyu gitu. Intuisinya bekerja gitu. Misalnya contohnya Albert Einstein gitu. Apa yang dikemukakan oleh Einstein dalam teori-teorinya itu hanya dapat didekati dengan intuisi karena persamaan matematika, kemudian korelasi fungsi yang ada dalam rumus-rumus Einstein itu sangat transendental. Tanpa intuisi kita tidak akan bisa memahami bagaimana teori itu bekerja dan kita tidak bisa baca itu gitu. Itulah bentuk bagaimana kundalini itu hidup, naluri dan kundalini melekat dan melayani intuisi untuk menghasilkan karya-karya yang menghasilkan kebaharuan dan inovasi-inovasi. Nah, ini juga tergantung kawan-kawan, di mana kawan-kawan ingin menggunakan kundalini itu untuk keperluan apa gitu. Tentu saja saya akan mencoba menjawab apa kebutuhan kawan-kawan sesuai dengan kapasitas saya. Kawan-kawan bisa komen apa yang dibutuhkan, bagaimana kawan-kawan membutuhkan pembangkitan kundalini, dan di titik mana kundalini itu bisa dibangkitkan. Ya saya kira sampai di sana dulu, sampai di sini dulu. Kejauhan saya ke sana. Di sini dulu ya. Silahkan kawan-kawan bisa komen, kawan-kawan bisa subscribe, sekaligus bisa berdiskusi. Nanti diskusi komennya itu kita akan proses di tim redaksi untuk kita bisa berikan jawaban-jawaban baru tentang yang berhubungan dengan kundalini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan penjelasan saya yang agak morat-marit hari ini agak rumit-rumit bisa berguna ya. Saya tunggu kehadiran kawan pada sesi Jurnal Hendra berikutnya. Salam jumpa lagi dengan Jurnal Hendra pada sesi berikut. Terima kasih.